Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan kita bersyukur dan memuji kebesaran dan keagungan-Nya karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi umat yang terbaik, khaira ummah. Dan salah satu bukti utama yang menunjukkan bahwa umat Nabi SAW adalah khairah ummah adalah karena kita diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat terbaik, umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas kalian. Jamaah rahimakumullah, ulama menjelaskan bahwa makna ummatan wasata di sini adalah umat terbaik, umat pilihan, umat yang adil, khiyaran adlan. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata al-wasat untuk menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang terbaik? Setidaknya ada dua alasan. Alasan pertama, karena umat Islam ini akan dijadikan sebagai syuhada 'alan nas, sebagai saksi yang menilai semua perbuatan manusia, umat-umat lain, maka dia harus berada di tengah-tengah agar bisa adil dan proporsional, objektif dalam memberikan penilaian. Dan memang itulah yang terjadi, jamaah rahimakumullah. Ketika misalnya Yahudi dan Nasrani berbeda dalam menyikapi Nabiullah Isa alaihissalam. Yahudi menganggap Nabiullah Isa alaihissalam adalah anak zina yang lahir tanpa ayah dan ibundanya dituduh berzina dengan seseorang. Sebaliknya, kaum Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah yang memiliki sifat uluhiyah. Maka kemudian Islam dengan sikap wasatiyahnya mengambil jalan tengah yang objektif, bahwa Nabiullah Isa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang lahir tanpa ayah. Sebagaimana Allah kuasa melahirkan, menciptakan Nabiullah Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Dan Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah rahimakumullah kenapa menggunakan kata wasata. Yang kedua, bahwa sikap al-wasat atau al-wasatiyah ini adalah jati diri umat Islam. Dia selalu mengambil jalan yang terbaik, yang proporsional, yang adil, yang tawazun, seimbang. Dan itulah sikap yang terbaik. Nah, jamaah rahimakumullah, berbicara tentang al-wasatiyah banyak makna sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama. Ada at-tawazun, keseimbangan, ada at-tawassut, yaitu pertengahan, ada al-i'tidal, tegak lurus, ada at-tasamuh, toleran, ada at-tahaddur, berkeadaban, ada at-tatawur, berkembang, ya. Dan banyak lagi. Dan pada kesempatan ini jamaah rahimakumullah, kita akan membahas satu atau dua poin. Yang pertama adalah tawazun. Ada prinsip keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan antara aspek ubudiyah dan istima'iyah. Bahwa manusia
harus menjalankan fungsinya sebagai Abdullah, melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hubungan vertikal. Pada saat yang sama dia juga punya kewajiban yang bersifat istimaiyah, sosial, hablum minan nas, yang harus berjalan secara seimbang. Seorang muslim tidak boleh hanya soleh secara individu, setiap hari rajin melakukan ibadah-ibadah ritual, mengumpul-ngumpul pahala, tapi dia kemudian tidak peduli dengan problematika umat, tidak ada tanggung jawab sosial. Maka harus ada tawazun bainal umur al-ubudiyah wal istimaiyah. Yang kedua yang rahimakumullah adalah at-tawazun bainal umur ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, bahwa umat Islam ini harus bahagia di dunia dan lebih bahagia lagi nanti di akhirat. Tidak boleh melalaikan kewajibannya yang bersifat duniawiyah. Tidak boleh menterlantarkan istri anak dengan alasan ingin fokus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ada bagian yang memang harus dimanfaatkan, bahkan dijadikan sebagai wasilah untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Dan Nabi SAW, begitu pula para sahabatnya, sering menegur ketika ada di antara mereka yang bermalas-malasan dengan alasan ingin fokus ibadah di masjid misalnya, kecuali tentunya mereka yang sudah berdaya secara finansial. Jamaah rahimakumullah, bahagia dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian yang ketiga adalah at-tawazun baina al-janib al-maddi wal janib ar-ruhi. Harus seimbang antara aspek materi dan aspek ruhiyah, spiritual dan material. Makanya seorang muslim harus sehat jasmani dan rohani. Umat Islam harus peduli dengan kebersihan, harus menampakkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Sesibuk apapun mereka melakukan aktivitas di muka bumi ini, tidak pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Laki-laki yang tidak pernah lalai, tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan, oleh jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Demikian halnya dengan salat dan zakat. Mereka sangat rajin, sangat produktif, memiliki etos kerja yang tinggi, sangat disiplin dalam menjalankan pekerjaannya. Tetapi begitu adzan dikumandangkan, semuanya harus berhenti. La tulhihim tijaratun wala bai' an dzikrillah. Mereka tidak pernah lalai sedikit pun. Kita pernah mendengar kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika beliau sibuk di kebunnya dan tidak sempat mendengarkan azan, dan ketika beliau datang ke masjid, sholat jamaah sudah ditunaikan. Maka sebagai bentuk penyesalan telah dilalaikan oleh pekerjaannya, beliau kemudian datang kepada Nabi SAW dan menyerahkan semua kebunnya itu untuk kepentingan anak yatim dan fakir miskin. Sesekali jamaah rahimakumullah, kita perlu melakukan muaqabah, melakukan sanksi kepada diri kita ketika kita lalai karena urusan-urusan pekerjaan kita misalnya. Tawazun bainal janib al-maddi war-ruhi. Yang keempat adalah keseimbangan antara al-huquq al-fardiyah wal huquq al-istimaiyah, antara hak individu, hak pribadi, dan hak jama'i, hak kolektif. Islam mengakui adanya hak individu, bahwa setiap pribadi dibolehkan untuk memiliki sejumlah harta, tapi dia juga punya kewajiban untuk berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Itulah yang membedakan dengan sosialisme yang tidak memberikan kepemilikan, hak kepemilikan kepada individu, dan semuanya diatur oleh negara.
Sebaliknya kapitalisme memberikan ruang seluas-luasnya kepada individu untuk meraih keuntungan, untuk mengumpulkan harta tanpa harus memperdulikan kepentingan orang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah at-tawazun sebagai salah satu makna daripada al-wasatiyah. Yang kedua adalah at-tawassut, sikap pertengahan, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebih-lebihan dalam bersikap, tapi juga tidak abai, tidak lalai, tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, jamaah rahimakumullah, di antara kaum muslimin khususnya banyak yang memiliki sikap ekstrim. Ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Ada yang sangat takut, khawatir dalam menghadapi pandemi ini, bersikap paranoid sehingga takut ke masjid, takut keluar rumah, takut bertemu dengan keluarga, hatta dengan istri dan anak pun mengisolasi diri secara berlebih-lebihan. Ini sikap ekstrim. Pada saat yang sama juga ada yang terlalu acuh, cuek, abai, tidak percaya dengan corona, sehingga dia tidak ada sikap untuk melakukan tindakan preventif pencegahan, tidak mengikuti protokol kesehatan. Bahkan mereka menganggap ini hanya semata-mata konspirasi. Jamaah rahimakumullah, sikap yang terbaik adalah at-tawassut. Bagaimana Islam mengajarkan at-tawassut dalam menghadapi seperti ini sudah sangat lengkap. Bahwa ketika Allah mentakdirkan suatu musibah, maka itu semua sudah ditentukan, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana melakukan tindakan preventif, menjauhi orang yang terkena atau terjangkit wabah, melakukan karantina, tidak masuk ke negeri yang sudah menyebar virus di dalamnya. Ini tindakan preventif. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang terjangkit virus COVID-19 misalnya, setelah dia berikhtiar untuk menghindarinya dengan berbagai macam upaya, maka berikutnya dia dituntut untuk melakukan pengobatan secara sungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan suatu penyakit kecuali ada obatnya. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan seperti itu. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, jamaah rahimakumullah. Karena ini adalah musibah yang berat. Ya. Apalagi mereka yang terjangkit virus COVID-19, sungguh berat. Maka Islam mengajarkan sikap sabar, sikap tawakal, sikap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berdoa agar sakitnya itu menjadi kafarat terhadap dosa-dosanya yang terdahulu. Karena Nabi SAW yang rahimahullah bersabda bahwa tiada penyakit ataupun apa saja yang menimpa seorang mukmin kecuali itu menjadi kafarat terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Karenanya ketika beliau menjenguk orang sakit, ungkapan yang sering keluar dari lisan beliau yang mulia adalah la ba'sa, tahurun insyaallah. Ini tidak apa-apa, engkau akan sehat. Tahurun insyaallah, insyaallah akan menjadi tahur, penyuci terhadap dosa-dosa yang kau lakukan. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian ketika Allah mentakdirkan diri kita atau keluarga kita atau siapa saja untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berpulang ke rahmatullah, maka kita pun juga masih harus berhusnudzon, berdoa kiranya kematiannya itu husnul khotimah dan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis. Demikianlah jamaah rahimakumullah sikap yang harus kita pegang sebagai orang beriman, bersikap al-wasatiyah dalam hal apa saja, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah SWT segera mengangkat dari muka bumi ini dan kemudian kita kembali bisa beraktivitas sebagaimana sebelumnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.